Keberhasilan kita itu sejauh kebiasaan kita. Selama Anda berhasil membangun kebiasaan yang baru, goal Anda itu sudah di depan mata. Tapi kalau orang itu cuma punya goal, gak pernah membangun kebiasaan, itu akan terasa jauh sekali. Makanya saudara punyalah goal, kemudian bangunlah kebiasaan baru yang sederhana. Dan saya percaya saudara akan semakin mengalami kemajuan yang pesat. Ternyata perubahan itu butuh proses. Saya akan bagikan ada 3 proses yang perlu kita jalani untuk kita mengalami pertumbuhan. Yang pertama adalah cleaning proses, yang kedua adalah shaping proses. Di titik ini saudara, Anda itu ditantang untuk bertumbuh di area tanggung jawab pribadi. Hari ini, apakah ada sesuatu yang menahan Anda untuk Anda menghasilkan buah lebih? Mungkin itu bukan sesuatu yang buruk seperti kecanduan, dosa, kebiasaan buruk. Mungkin ini sesuatu yang baik, tapi itu menahan Anda. Nah, apa bentuknya? Coba Anda cek. Berapa banyak di antara Anda yang tidak bisa melayani hanya gara-gara karena Anda sibuk? Saya mau tanya, pekerjaan Anda itu dosa nggak? Enggak. Itu berkat, itu sesuatu yang baik. Tapi satu titik, kesibukan itu menghalangi Anda untuk berbuah. Makanya Anda didorong untuk ikut pelayanan, meniadakan atau menghancurkan semua dalih. Kenapa? Dengan Anda terlibat pelayanan, saudara Anda bertumbuh di area tanggung jawab pribadi. By the way, Anda datang onsite seperti ini, itu bentuk tanggung jawab pribadi loh. Anda bayar harga, Anda keluar bensin, parkiran, Anda bangun lebih pagi. Terus kalau onsite begini, bisa nggak sambil makan mie? Nggak bisa. Tapi kalau online, dikit-dikit ke toilet, dikit-dikit makan mie. Nah, ini ngomong apa dicepetin aja. Di sini Anda disiplin, betul nggak? Makanya ini tanggung jawab pribadi. Itu sebabnya Anda perlu datang onsite. Itu sebabnya Anda perlu datang untuk pelayanan. Anda perlu datang untuk ikut CG. Karena apa? Tuhan ingin membentuk Anda semakin serupa dengan Kristus. Tuhan ingin Anda berjalan 1 mil lebih. Ini adalah proses pembentukan atau shaping proses. Tuhan mau membentuk kita seperti apa? Kita buka Matius pasal yang ke-5. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Wow, kayaknya jauh sekali ya, mana ada orang sempurna. That's the point. Di dalam pertumbuhan kita, di dalam kekristenan, tidak ada yang namanya berhenti bertumbuh. Alias sepanjang kita hidup, itu kita punya ruang yang cukup besar untuk kita terus bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Kita punya banyak area dalam kehidupan kita. Area mana yang Anda mau bertumbuh? Dari sisi Tuhan, Tuhan membentuk kita lewat kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dari sisi kita, saudara mau berubah jadi orang yang seperti apa? Dikatakan di sini, jadilah sama seperti Bapamu yang di surga. Kita buka lagi di Lukas 6 ayat 36, dikatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Garis bawahi kata sama seperti. Saudara, milikilah goal untuk Anda menjadi orang yang gitu ya. Banyak orang itu fail ketika tujuannya itu hanya berupa aktivitas atau tindakan. Aku mau tahun ini baca Alkitab sehari 10 pasal, olahraga seminggu 5 kali. Kebanyakan orang gak akan bertahan lama. Dia akan lelah karena gak punya tujuan. Tujuannya hanya sejauh actionnya. Tapi apa yang membuat sebuah kebiasaan baru itu bisa bertahan lama? Ketika goal kita adalah orang seperti apa kita akan jadi. Nah, apa goal Anda? Anda harus punya goal, saya mau jadi orang yang, saya mau jadi ibu yang, saya mau jadi ayah yang. Nah, ketika Anda punya goals, Anda akan mulai berusaha menciptakan kebiasaan baru. Saya mau jadi orang yang dekat sama Tuhan. Oh ya, aku mau lebih banyak berdoa, baca firman. Gimana caranya? Saudara, saya kasih Anda sebuah tips untuk Anda memulai kebiasaan baru yang bisa tahan lama. Yang pertama, make it simple. Contoh, kalau saudara mau baca firman setiap hari, mulailah dengan baca 1 hari 1 ayat. Gampang nggak 1 ayat? Gampang. Sesuatu yang kecil adalah sebuah permulaan yang baik daripada nggak melakukan apa-apa. Mulai dengan sederhana. Yang kedua, buatlah tools yang Anda gunakan itu mudah terlihat. Contoh, Anda mau baca Alkitab, taruh Alkitab Anda di tempat yang gampang terjangkau. Jangan dimasukin ke laci. Yang ketiga, tempelkan dengan kebiasaan yang sudah rutin Anda lakukan. Apa kebiasaan kita? Kita kan bangun tidur, mandi, berangkat kerja. Nah, tempelkan dengan rutinitas yang sudah ada. Contoh, saya mau baca Alkitab 1 ayat setelah saya bangun pagi. Percayalah, Anda akan punya kebiasaan yang baru yang ringan tapi long lasting. Dan itu akan membentuk Anda. Kita baca sama-sama di 1 Petrus pasal yang pertama. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang adalah kudus. Saudara, Tuhan mau memulihkan, membentuk kita serupa dan segambar dengan Dia. Makanya dikatakan yang diulang-ulang ada kata sama seperti. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sama seperti Bapamu murah hati. Sama seperti Dia yang kudus. Kita mau semakin serupa dengan Tuhan di area apa? Saudara, one step at a time. Gak perlu, wah kayaknya hidupku semuanya harus berubah. Satu-satu, saudara.
saudara. Mau apa dulu nih? Di area keuangan, di area pernikahan, di area kesehatan. Saudara start dari satu, nanti saudara tambahkan lagi, dan saya percaya saudara akan semakin terbentuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang ketiga adalah strengthening proses. Fokus bukan tumbuh keluar, tapi fokus tumbuh ke dalam. Saudara, Alkitab mengatakan ranting yang tidak berbuah dipotong, tapi ranting yang berbuah dibersihkan. Dibersihkan itu juga dipotong. Nah, seringkali Tuhan itu mengizinkan kita ini dipotong sama Tuhan, padahal nggak ada yang salah dalam hidup kita. Dan waktu dipotong itu menyakitkan, tapi kita harus melewati itu. Karena Tuhan ingin kita lebih banyak berbuah di musim berikutnya. Coba kita lihat sama-sama Yakobus 1 versi New Living Translation. Dear brother and sister, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Nah, ujian iman ini ternyata ujungnya Tuhan itu ingin menguatkan iman kita. Ada orang memperlakukan Anda tidak adil. Ada ujian ketidakpuasan, ujian kekecewaan. Apa respon Anda? Anda keluar dan kepahitan atau Anda handle kekecewaan? Anda ngampuni dan Anda move on untuk bertumbuh. Nah, kalau respon Anda benar, ujian iman itu akan mendatangkan ketekunan. Iman Anda jadi kuat. Tapi kalau respon Anda salah, kebalikannya yang terjadi. Waktu Anda mengalami persoalan, Anda akan bersandar kepada sesuatu. Entah kepada Tuhan atau kepada diri sendiri. Ketika Anda mengalami krisis di area kesehatan, entahkah Anda bersandar kepada Tuhan sebagai penyembuh atau kepada dokter sebagai penyembuh. Kita nggak anti dokter. Saya kalau sakit ke dokter, saudara. Tapi ada perbedaan antara Anda menjadikan dokter sebagai penyembuh dengan menjadikan dokter sebagai alat. Kemana Anda bersandar? Itu menunjukkan kepercayaan Anda atau iman Anda. Ketika imanmu itu diuji, when your faith is tested, your endurance, ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang. Katakan amin. Penderitaan itu Tuhan pakai membuat kita menjadi orang yang kuat. Saudara, gimana orang itu bisa kuat kalau dia nggak pernah belajar angkat beban? Nah, di dalam kehidupan kita mungkin ada hal-hal yang kita nggak suka, sesuatu yang kita rasa berat. Saudara, kalau itu diizinkan Tuhan, Tuhan itu sedang menguatkan Anda karena di hari-hari ke depan Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Seringkali sukses yang lebih besar itu juga dibarengi oleh masalah yang lebih besar. Tapi kalau Anda kuat, Anda bisa siap, Anda bisa solve. Karena hari ini dengan apa yang saudara alami, saudara sedang dikuatkan Tuhan. Nah, saudara, ketika Anda mengalami sesuatu yang sulit, Tuhan, aku gak kuat. Disitulah kita tahu bahwa kita butuh Tuhan. Disitulah kita bersandar dengan kekuatan Tuhan. Sehingga ketika kita sudah melaluinya, kita gak bisa ambil kredit sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita lemah. Karena kita tahu kita gak kuat. Kalau kita bisa menang melaluinya, kita bisa bilang bahwa ini semua karena Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang menguatkan aku. Dan aku siap untuk hari-hari ke depan. Karena seperti Tuhan sudah menguatkan aku melalui masa sulit di masa lalu, saya percaya di masa depan Tuhan yang sama tetap akan menguatkan aku. Katakan amin.